Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan. Bertemu lagi ya kita di tahun yang baru, di tahun 2024 di mata kuliah kampanye digital dan publisitas. Mudah-mudahan di tahun ini semuanya menjadi lebih baik lagi ya di dalam semua halnya ya, dalam karir teman-teman semua, kesehatan teman-teman semua ya, eh, dan semua aktivitas lah ya. Semoga apa yang kita harapkan ya, apa yang kita rencanakan di tahun ini semuanya bisa berjalan dengan baik ya, dan eh, semua resolusi kita di tahun ini bisa terwujudkan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, agenda kita pada siang hari ini di video conference kita kali ini yang pertama adalah melakukan review materi dari pertemuan 11 dan 12. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mini project ya untuk dikerjakan secara berkelompok ya, dan mini project ini menjadi penilaian untuk UAS nanti ya. Kalau kita sebelum UTS lebih banyak membicarakan tentang kampanye digital gitu ya, dalam beberapa aspek tentunya, di dalam beberapa kategori ya, ada kampanye politik, ada kampanye PR, ada kampanye CSR ya, ada kampanye marketing. Nah, setelah UAS ini ya atau sorry, setelah UTS ya, kita akan membicarakan tentang publisitas ya. Seperti saya jelaskan di awal-awal pertemuan gitu ya, bahwa ya, mata kuliah ini mungkin terdapat overlapping di dalamnya gitu ya, ada pengulangan ya atau ada penegasan gitu ya dari beberapa mata kuliah yang lain ya. Khususnya memang saya apa namanya ada di dalam eh, konsentrasi public relation, maka kita akan coba bagaimana salah satunya untuk melakukan publisitas itu gitu ya. Nah, salah satu media sebagai media publisitas yang dilakukan oleh seorang PR adalah menyusun press release ya. Nah, press release itu sendiri ada beberapa gaya penulisannya gitu ya, sesuai dengan tokohnya ya. Ada 4 gaya penulisan press release ya, yang nanti teman-teman harus menyusun itu secara berkelompok gitu ya. Sebelum itu saya akan menjelaskan materi di pertemuan 11 dulu gitu ya. Ini akan memberikan pengantar atau pemahaman teman-teman semua untuk mengerjakan mini project UAS nanti ya. Oke, teman-teman yang sedang bekerja, yang sedang di perjalanan atau dalam aktivitas yang lainnya, boleh sambil mendengar apa namanya, nanti bisa diulang kembali gitu ya, rekaman dokumentasi video conference kita pada siang hari ini. Baik, di pertemuan 11 ya minggu lalu saya sudah share materi tentang press release ya, yaitu bagian publisitas PR part pertama ya. Nah, perlu teman-teman ingat lagi gitu ya, dan perlu teman-teman refresh lagi bahwa fungsi dari PR itu harus mengacu pada tujuan-tujuan komunikasi. Tujuan-tujuan komunikasi itu gitu ya, ada yang ditujukan pada internal perusahaan atau publik internal, ada yang ditujukan juga pada publik eksternal. Nah, kalau kita berbicara tentang press release, itu sebetulnya mengacu pada dua aspek itu, ya, di mana press release itu sebagai sebuah media publisitas, ya, media publikasi, gitu kan, untuk memberikan pemahaman, klarifikasi, informasi, arahan, dan lain sebagainya terkait apa yang sedang terjadi atau dialami oleh sebuah perusahaan, gitu ya. Nah, di sini ya ada beberapa poin gitu ya, bahwa salah satu yang dapat dilakukan, disusun atau ditulis oleh seorang PR yaitu adalah menyusun press release gitu ya. Selain itu juga tentang editorial, newsletter, website company profile dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan ke-13 dan ke-14 gitu ya, nanti kita akan belajar tentang editorial atau periklanan PR gitu ya.
Nah, tetapi yang menjadi poin untuk pengerjaan mini project untuk UAS nanti, kita berfokus pada penulisan press release. Nah, di pertemuan 11 dan 12 ini, saya akan menyampaikan dan akan menjelaskan ada 4 gaya penulisan press release, gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan menurut para tokohnya masing-masing, gitu ya. Nah, di pertemuan ke-11 saya memberikan materi secara umum gitu ya, bahwa ya membuat atau mengemas press release agar dapat menjadi daya tarik untuk dimuat di media tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Teman-teman di semester 7 mungkin sudah mengambil mata kuliah copywriting ya. Nah, copywriting itu difokuskannya pada apa? Pada aspek komersial gitu ya. Pada aspek menawarkan, memberikan informasi terkait produk atau jasa yang kita miliki, ya. Nah, kalau kita di sini di dalam aspek penulisan press release gitu ya, tentu harus memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik gitu ya. Minimal di dalam informasi yang kita tulis dalam press release itu ada 5W 1H gitu ya. Berbicara apa yang kita sampaikan, kemudian eh, siapa yang terlibat atau siapa yang menyampaikan gitu ya. Kemudian juga di mana gitu ya. Kemudian juga kapan gitu ya. Dan kemudian juga kenapa gitu. Dan terakhir bagaimana ini bisa terjadi ya. Aspek 5W 1H ya. Kemudian media sudah pasti tidak mungkin memuat semua rilis yang masuk dan dijadikan nilai berita. Seorang PR, teman-teman di sini diasumsikan sebagai seorang PR di lembaganya masing-masing, di tempat kerjanya masing-masing. Coba cari suatu kejadian, ya, atau bahkan tidak ada kejadian khusus pun, ketika teman-teman menjadi seorang PR, kita harus melatih kepekaan kita bahwa seorang PR yang baik, ya, yang memiliki kredibilitas yang baik, ya, seorang PR yang baik itu mampu menciptakan nilai pemberitaan dari apa yang terjadi sehari-hari di dalam perusahaan. Jadi tidak mesti menunggu adanya event tertentu, adanya event spesial gitu. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita amati, itulah yang menjadi nilai pemberitaan. Kita kemas menjadi suatu pesan yang menarik di dalam bentuk press release. Silakan teman-teman untuk membuka website website di perusahaan masing-masing. Apakah press release yang dijalankan, apakah atau apakah PR di tempat kerja teman-teman itu menjalankan fungsinya dalam bentuk menulis press release atau tidak, gitu ya. Nah, nanti itu bisa diadopsi gitu ya, amati, tiru dan modifikasi untuk kemudian dikreasikan ke dalam beberapa gaya di dalam penulisan press release yang nanti akan saya jelaskan di dalam eh, project UAS gitu ya. Ya, kemudian tantangan PR tentu saja eh, bagaimana menarik simpati media terhadap rilis ya yang dibuat agar dimuat di media dengan nilai berita positif ya. Nah, di sini ada dua faktor yang tadi saya jelaskan bahwa ada faktor penulisan kaidah jurnalistik di sana ya. Minimal ada aspek 5W1H. Semuanya menjelaskan 5W1H gitu ya. Kemudian ada faktor kualitas hubungan dengan media. Ya, bagaimana press release ini mampu ya diterima oleh media. Nah, bagaimana juga hubungan seorang PR dengan media itu dapat terjalin dengan baik gitu ya, atau disebut dengan media relation ya. Kita lihat di sini bahwa eh, motivasi menulis press release itu dibuat atau cara ya atau kerangka di dalam menulis press release itu dibuat seperti piramida terbalik gitu ya. Bahwa dimulai dari atas itu ya dimulai dengan headline gitu ya atau lead di dalam eh, apa namanya teknik penulisan press release. Kalau kita berbicara copywriting kan di semester 3 yang lalu ada headline ya, ada sub headline gitu ya. Kemudian juga ada badan pesan gitu ya. Kemudian juga bahkan di dalam copywriting itu ada yang disebut dengan tagline dan lain sebagainya. Nah, ini cara-cara penulisan atau teknik-teknik penulisan copywriting itu juga sebetulnya dapat kita praktekkan di dalam mata kuliah
ini gitu ya, khususnya di dalam pengerjaan proyek UAS ya, bahwa gambaran besar ya atau gambaran umum untuk menyusun press release itu ditulis secara piramida terbalik ya. Jadi dari judul, dari kalimat pertama ya, kemudian juga dari paragraf pertama, kedua, ketiga itu menjelaskan poin-poin penting gitu ya. Di mana bagian awal itu teman-teman harus bisa menjelaskan tentang 5W dan 1H. Kemudian adapun informasi tambahan, data pendukung ya, baik itu data yang disampaikan oleh seseorang atau sekelompok orang ya, ataupun data pendukung itu didapatkan gitu ya dari penelitian, dari website website yang mendukung gitu ya, ataupun dalam bentuk kronologis gitu ya. Kejadian itu bisa ditambahkan setelah poin-poin penting itu tersampaikan di bagian atas ya. Dan semakin mengerucut ke bagian akhir, maka informasinya dinilai tidak semakin penting, gitu ya. Jadi cara menulis press release itu seperti piramida terbalik, gitu ya. Nah, apa saja yang bisa kita angkat atau yang bisa kita tulis di dalam press release itu? Pertama, fenomena atau kejadian, gitu ya. Fenomena kejadian itu juga dapat kita kerucutkan lagi ke dalam 3 aspek, gitu ya. Pertama, berbicara tentang atau berorientasi pada produk, gitu ya, pada produk perusahaan yang kita miliki. Contoh, misalkan kalau beberapa tahun yang lalu itu Oreo, ya, Oreo itu dikabarkan, gitu ya, terdapat kandungan lemak babi di dalamnya gitu. Nah, bagaimana perusahaan kita yang memiliki produk itu dapat melakukan konfirmasi gitu ya, dapat melakukan konfirmasi terkait adanya isu ya. Dan bila mana isu itu tidak ditanggapi dengan serius, maka lama-kelamaan ya akan menimbulkan sebuah krisis ya. Ketika isu dibiarkan, krisis terjadi, apa yang menjadi ancaman? Yang menjadi ancaman adalah citranya memburuk sampai reputasinya juga memburuk gitu ya. Atau beberapa tahun yang lalu juga terkait dengan Eiger gitu ya. Ada konsumen yang melakukan review dari produk Eiger gitu ya. Kemudian pihak Eigernya itu membuat atau mengeluarkan rilis gitu ya. Kalau tidak salah yang dipublikasikannya itu di media sosial gitu ya. Saya lupa media sosial apa. Nah, tetapi bagaimana pengemasan daripada pesan rilis itu tadi gitu ya, press release itu tadi. Apakah konfirmasi ataukah memberikan informasi gitu ya dan lain sebagainya gitu. Tentu penggunaan press release ini gitu ya digunakan sesuai dengan kebutuhan dan fenomena yang terjadi. Teman-teman harus bisa membedakan kapan waktunya memberikan klarifikasi menggunakan press release, kapan waktunya memberikan informasi kepada publik menggunakan selain dari press release, contohnya press conference. Kalau misalkan terjadi suatu kendala, suatu hambatan atau suatu tragedi gitu ya, yang melibatkan perusahaan kita dan memerlukan konfirmasi secara cepat, maka langkah yang paling efektif yaitu dengan melakukan press conference. Kita mengundang awak media untuk memberikan klarifikasi secara real gitu. Itu pun harus dipersiapkan teks gitu ya atau draft pesan yang akan disampaikan gitu ya. Adapun gitu ya berkembang isu-isu yang negatif tentang produk atau jasa dari perusahaan yang kita tawarkan dan seorang PR sudah mendiagnosa oh ini tidak begitu tidak begitu membahayakan atau mungkin ini bentuknya dalam bentuk rumor gitu ya ada kesimpang siuran terkait perusahaan kita di publik mungkin bisa alternatifnya dengan meluncurkan sebuah press release jadi press release itu bisa digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi ataupun sebagai media untuk menyampaikan klarifikasi gitu ya terkait apa yang menimpa perusahaan kita gitu ya. Oke, ya. Di sini press release memang pada umumnya itu dipublikasikan di akun website perusahaannya masing-masing. Tetapi sekarang gitu ya, hal itu menjadi lebih fleksibel
bahwa press release itu dikemas semenarik mungkin, seringan mungkin, sehingga press release itu dapat dipublikasikan di akun-akun media sosial milik perusahaan. Contohnya Instagram gitu ya, atau Facebook yang itu apa proporsional gitu ya dengan adanya teman-teman mungkin nanti apakah press release-nya dibuat dalam bentuk poster gitu ya dan lain sebagainya. Nanti silahkan dicari bentuk-bentuk atau sajian gitu ya daripada press release. Tetapi nanti saya akan memperlihatkan bagaimana kerangka gitu ya, kerangka press release dari 4 gaya yang ada gitu ya, sesuai dengan tokohnya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah alasan-alasan kenapa press release harus seorang PR harus mengirim press release ke media massa gitu ya. Jadi sebetulnya website yang kita miliki juga gitu ya di dalam media-media PR itu dapat dikatakan sebagai media massa. Kan artinya media massa itu adalah media yang bisa digunakan untuk menyebarkan informasi ke sekelompok orang ya secara efektif ya, secara waktu, secara jangkauan juga gitu ya. Artinya semua orang dapat melihat, dapat mengakses informasi yang kita sampaikan. Tetapi ketika kita melibatkan media massa yang lain gitu ya, contohnya ya eh, apa namanya media media online gitu ya, yang lain itu akan lebih memaksimalkan daripada informasi apa sih yang ingin kita sampaikan gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang aktif menulis gitu ya, baik itu berupa opini gitu ya, baik itu berupa apa namanya, berupa hasil analisa teman-teman gitu ya, terkait apapun itu dan sudah apa namanya sudah berlangganan gitu ya. Katakanlah misalkan jawab pos gitu ya, kemudian juga eh, apa ya ya di daerah Jogja, daerah Surabaya gitu ya ataupun daerah-daerah yang lain ya. Media online gitu ya, baik secara regional maupun secara nasional itu dapat digunakan dan itu ketika teman-teman nanti melakukan publikasi press release di media massa itu dapat menjadi nilai nilai plus atau poin tambahan gitu ya agar mendapatkan nilai yang maksimal. Alasan pertama tentu untuk tetap dapat menjalin hubungan harmonis dengan media, biasanya eh, ya hubungan antara perusahaan dengan media ini sudah terbangun dengan lama gitu ya, sejak awal apa namanya beroperasinya perusahaan. Meskipun gitu ya, terkadang ya apa hubungan perusahaan dengan media itu terkadang dinamikanya itu sangat eh, apa jelas dirasakan gitu ya. Artinya ada media-media yang memang bertahan untuk apa namanya berhubungan dengan perusahaan itu gitu ya dan itu menjadi apa ya media untuk media publikasi gitu ya, media eksternal juga gitu ya, baik secara cetak online gitu ya maupun media massa televisi gitu ya. Kemudian alasan kedua untuk tetap berinisiatif mengirimkan informasi ke media, apalagi gitu ya eh, lembaga atau instansi yang kita berada di dalamnya itu lembaga atau BUMN katakan seperti itu ya. Kemudian karena khalayak website terbatas dibanding dengan media gitu. Jadi ada beberapa instansi dengan karakteristik tertentu gitu ya yang memang itu sesuai dengan media-media massa gitu ya. Misalkan di bidang perekrutan, ya bagaimana seorang PR gitu ya, ataupun ya PR, HRD gitu ya, melakukan publikasi selain di media internalnya, website ya, kemudian melakukan publikasi di media eksternal, katakanlah itu media massa gitu. Sehingga open recruitment-nya akan diketahui banyak orang dan itu akan mempermudah dan mempercepat arus informasi yang didapatkan oleh perusahaan. Kemudian untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, maka mengirim press release ke media konvensional tetap perlu dilakukan. Jadi eh, kalau sekarang mungkin apa namanya teman-teman press release itu kita apa kita dapat menemukannya itu secara virtual, secara digital gitu ya press release. Dan mungkin gitu ya sudah banyak juga yang meninggalkan press release yang dicetak secara konvensional ya.
Karena kan sekarang majalah-majalah di kantor gitu ya, atau di kampus, beberapa kampus juga kan majalahnya sudah berbentuk majalah digital atau e-magazine gitu ya. Kemudian perpustakaan-perpustakaannya juga kan apa namanya sudah tersedia dalam bentuk digital gitu ya, e-library gitu ya. Kemudian juga buletin-buletin yang biasanya itu kalau dulu kita dapatkan, kita lihat di beberapa kantor gitu ya, ada selebaran-selebaran sekarang kan sudah tersedia dalam bentuk digital gitu ya, termasuk di Unsia gitu. Ada periode-periode tertentunya sebulan itu rilis berapa kali gitu ya, terkait apa saja yang dilakukan oleh kampus, apa saja yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya, kegiatan apa saja. Jadi eh, memang ada penyesuaian gitu ya ketika kita berbicara tentang press release sekarang sudah didominasi oleh hal-hal yang serba digital. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya, ini adalah beberapa poin kenapa rilis itu tidak terbit-terbit di media massa gitu ya. Atau ya, muatan informasi yang kita tulis dalam bentuk press release itu sulit untuk tembus gitu ya, sulit untuk terpublikasikan di dalam media massa gitu. Pertama, bisa jadi mungkin rilisnya tidak mengandung nilai berita gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa penulisan press release itu minimal di dalamnya ada unsur 5W1H. Itu adalah kaidah jurnalistik gitu ya. Jadi ada ada muatan informasi gitu kan yang memang harus disampaikan di dalam press release. Kemudian teknik penulisan rilis yang kurang baik atau kurang maksimal gitu ya. Kemudian rilis adalah media dan salah sasaran. Rilis salah media, sorry, dan salah sasaran. Jadi hak kita juga harus bisa menentukan segmentasi siapa yang menjadi sasaran pembaca daripada informasi yang kita tuliskan dalam bentuk press release. Kemudian terlalu sering mengirim rilis gitu ya, sehingga muatan informasinya memang apa ya, kadangkala mungkin tidak up to date juga dengan apa yang dibutuhkan oleh pembaca sekarang gitu ya. Kemudian PR gagal membuat berita yang berbeda dengan kompetitor gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang kita itu harus memiliki unique selling proposition gitu ya. Ada keterbaruan, ada keunikan gitu ya. Ada pembeda dari apa yang disampaikan oleh penulis-penulis rilis yang lain. Dan yang terakhir, rilis terkesan sebagai alat promosi langsung dan sebagainya. Jadi rilis itu bukan alat promosi dalam konteks marketing gitu ya, tetapi rilis itu sebagai publikasi ya, jauh daripada orientasi marketing untuk melakukan pembelian ya konsumen secara aktif, secara masif ya, rilis itu kita gunakan untuk menyebarkan informasi sehingga informasi itu dapat menimbulkan awareness terlebih dahulu, adanya kesadaran, oh ternyata di Unsia ini ada beasiswa ini loh gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman membaca press release dari beberapa institusi, kita kenali dulu, kita pahami dulu informasinya dari bagian paling atas. Karena teknik penulisan press release itu kan ditulis secara piramida terbalik, maka muatan informasi yang paling penting itu ada di 1, 2, 3 paragraf pertama. Adapun bagian paling bawah itu tidak dibaca pun tidak masalah. Karena bagian bawah itu adalah muatan informasi pendukung gitu ya, atau yang memperkuat dalam bentuk data atau fenomena atau kronologi. Jadi teman-teman kalau membaca press release itu dibaca minimal paragraf pertama dan paragraf kedua saja. Dan memang pada umumnya press release itu tidak panjang-panjang gitu ya. Cukup ditulis 1 lembar di dalam bentuk A4. Ada juga yang lebih daripada 1 lembar. Tergantung dari gaya press release yang dipilih gitu ya. Nanti saya akan perlihatkan matriks daripada gaya penulisan press release. Ada 4 gaya gitu ya. Nanti teman-teman silakan memilih 3 gaya ya press release daripada 4 gaya press release yang ada. Itu ya teman-teman. Jadi eh, press release ini sebagai salah satu media publikasi yang dilakukan oleh seorang PR dan memang di dalamnya gitu ya terdapat aspek subjektivitas penulis. Walaupun gitu ya. Nah, ini seperti kualitatif ya di dalam apa konten-konten kualitatifnya ada kualitas informasinya juga ada gitu ya, ada dari sisi penulis, ada sisi subjektivitas yang hadir di dalam penulisan press release itu tadi gitu ya.
Dan itu memang tidak apa-apa, sah-sah saja gitu ya. Atau misalkan teman-teman Bapak Ibu di sini sebagai seorang kepala sekolah atau sebagai seorang guru, apa yang terjadi selama 1 minggu ini? Silahkan teman-teman buat ya nanti sebagai gambaran untuk menulis menyusun project UAS, buat press release-nya dalam 3 gaya gitu ya. Itu gaya pertama, gaya kedua, gaya ketiga gitu. Oke, ini adalah materi di pertemuan ke-11 ya yang sudah saya share minggu lalu. Kemudian kita lanjut pada materi di pertemuan ke-12. Nah, ini yang menjadi bekal teman-teman untuk mengerjakan mini projectnya ya. Memang belum saya share ya, setelah ini saya akan share di LMS. Oke, ini adalah part kedua. Nah, ini kita berbicara tentang gaya penulisan press release, teknik penyajian secara tampilan ya. Jadi ada 4 gaya teknik penyajian press release secara tampilan. Oke, sebagai gambaran gitu ya. Ini ada matriksnya, saya akan. Nah, ini ya. Ini adalah matrik gaya penulisan press release dari 4 tokoh. Ya. Saya spill duluan ya. Gaya Thomas B. Vince. Ya, coba lihat secara teknik penyajiannya. Maka press release itu ditulis dalam kertas A4. Oke, ini gaya matrik Thomas B. Vince. Kalau gaya penulisan press release Otis Baskin gitu ya, ditulis dalam kertas kuarto 8,5 kali 11 inch putih polos. Begitupun oleh gaya penulisan Frank Jeffkins ya, kop surat khusus rilis bagian atas tertulis ya berita dari atau informasi dari. Nah, ya. Kemudian untuk Newsons ini bebas. Ya, bebas. Kalau yang kosong gini ini bebas. Teman-teman mau menulis dalam template kertas apapun boleh. Oke. Nah, saya spill dulu nih bahwa nanti teman-teman di sini gitu ya harus menulis 3 press release daripada 4 gaya press release yang ada. Nanti saya akan share di sini di LMS ya untuk memahami lebih lebih jelas gitu ya bagaimana ketentuan-ketentuan di dalam menulis press release. Nah, dari 4 gaya di sini teman-teman bisa juga melihat contohnya. Nah, ini tadi dari segi ini ya, dari segi tampilan rilis ya. Kemudian di bawah ini dari segi konten isi atau rilis ya. Kalau Thomas Bivins itu lead-nya seperti apa? Ada summary lead gitu ya. Yang paling umum dipakai sebagai lead adalah 5W1H. Kemudian ada delay lead ya untuk menggambarkan cerita dari berita. Biasanya untuk fitur gitu ya. Begitupun gaya-gaya penulisan press release yang lain. Nah, bagaimana tentang penulisan tanggal dan waktu rilis gitu ya? Rilis tanpa waktu yang spesifik, rilis dengan tanggal yang spesifik. Ya, kalau yang Otis Baskin bersatu dengan lead paragraf sebagai pembuka. Frank Jeffkins gaya penulisan barat biasanya bulan terlebih dahulu, kemudian tanggal, tetapi ada yang sebaliknya. Di Indonesia keduanya tidak masalah. Dan untuk penulisan Newson ini dibebaskan. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat Thomas Bevins gitu ya. Thomas Bevins itu di bawah ya langsung kita lihat. Nah, ini teman-teman harus bisa membedakan gitu ya. Ini contoh pola tampilan press release Thomas Bevin. Nah, yang saya maksud teman-teman di sini harus minimal tahu lah gitu ya. Minimal tahu dan nanti kita akan belajar dalam pengerjaan mini projectnya bahwa ada gaya penulisan Thomas Bevin dengan press release Baskin ini berbeda gitu. Kalau Thomas Bevin itu logonya di sebelah kiri gitu ya. Kemudian keterangan oh ada kontaknya di sini, kemudiannya juga ada tanggal dan lain sebagainya di sini ya. Berbeda dengan gaya yang dituliskan oleh Baskin gitu ya bahwa ada beberapa struktur penulisan eh, press release itu yang berbeda. Oh, logonya di sebelah sini, kontaknya di sebelah sini, gitu ya, dan lain sebagainya. Ada lagi kita lihat lagi ke bawah, ya. Nah, ini Newsons dan Hennes, gitu ya, bahwa tidak ada logo di sini. Nah, ini sesuai dengan matrik di atas ya. Kalau Baskin itu, sorry, kalau Newsom itu kan tidak ini ya, tidak ada eh,
aturan baku yang memang harus seperti ini, harus seperti itu. Tetapi ini gambaran umum gitu ya. Tapi kalau Frank Jeffkins, nah berbeda kan? Berita dari PT apa, kemudian judulnya apa dan logonya apa, ya. Nah, di sini kontak personnya ada yang di bawah, gitu kan? Nah, tanggal rilisnya di sini. Jadi ada perbedaan kan di dalam teknik penyajian rilis daripada 4 gaya di sini sesuai dengan tokohnya masing-masing, gitu kan? Ada yang kontaknya di atas, gitu ya. Ada yang di sebelah sini, gitu ya. Untuk Thomas Beatty. Itu sebagai gambaran, ya. Sebagai gambaran daripada. Nah, untuk memahami daripada nah seperti ini ya, titik-titik dalam singkatan, ada angka. Oh, kalau kalau yang kosong-kosong kayak gini berarti itu bebas, gitu ya. Dibebaskan teman-teman untuk menulisnya seperti apa. Nah, untuk memahami itu semua, ini kan hanya poin-poin besarnya saja. Nah, memahami itu semua, saya akan menjelaskannya di materi ini. Ya, ini ya, bahwa pertama, gaya penulisan press release menurut Thomas Bevins itu, ya, ini nih, press release diketik pada kertas polos. Ini menurut Thomas Bevins, ya. Marginnya berbanding 1:1 dan diukur 1,5 inch dari semua sisi, gitu ya. Itu nanti di apa layoutnya di setting saja. Kemudian di bagian ketiga ya, kontak person atau pembuat rilis diletakkan di pojok kiri, ya, kiri atas pada halaman pertama. Untuk apa sebentar, untuk konfirmasi kita lihat ya, Thomas Bevins. Kita lanjutkan. Kontak person atau pembuat rilis diletakkan di pojok kiri atas pada halaman pertama. Identitas yang tertera haruslah lengkap di mana terdapat alamat, nama pengirim, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Itu menurut Thomas Bevins, ya. Kemudian kita lihat lagi apakah memang hal itu sesuai dengan contoh yang ada, gitu ya, bahwa menurut Thomas Bevin kontak person, alamat, dan pengirim harus diletakkan di bagian kiri atas, gitu ya. Ini sudah sesuai, gitu ya, dengan apa yang tadi saya sampaikan di dalam materi, ya. Kemudian menurut Thomas Bevin juga, gitu ya, tanggal rilis diletakkan pada margin kanan. Oke, tanggal rilis diletakkan pada margin kanan. Proporsi ini dapat membantu editor untuk mengetahui informasi sebenarnya. Badan rilis dimulai dari 1/3 dari bawah halaman rilis, ya. Oke, ruas halaman yang tersisa di atas halaman yang dimaksudkan untuk catatan atau komentar dari editor. Oke, jadi badan rilis dimulai dari 1/3 dari bawah halaman rilis. 1/3. Ini terkait badan rilis berarti isinya, gitu ya. Yang dimaksudnya itu adalah paragraf pertama, gitu ya. Kemudian badan press release menggunakan jarak 2 spasi, ya. Jangan pernah menulis press release dengan menggunakan 1 spasi. Penulisan paragraf seperti menulis umumnya yaitu menggunakan spasi normal antar paragrafnya. Berarti badan press release menggunakan jarak 2 spasi. Jadi di antara baris dalam paragraf itu, ya, itu 2 spasi, gitu ya, menurut gaya penulisan apa namanya tadi ya, nih Thomas Bevins, ya. Jadi jarak baris satu dengan baris kedua itu 2 spasi. Namun jarak antar paragraf itu sama atau standar spasinya, gitu ya. Kadang 1,15 atau 1,5 spasinya. Oke. Selanjutnya di sini ada apabila jumlah halaman lebih dari 1 halaman, kata-kata bersambung letakkan dalam kurung atau menggunakan kutip, kemudian underscore tanda kutip pada bagian bawah halaman, ya. Ada yang ya ini menurut Thomas Bevins, gitu ya, bersambung. Nah, dilanjutkan pada halaman kedua. Kemudian halaman berikutnya mengutip judul dan menggunakan 2 tanda dash, gitu ya.
dan nomor halaman diletakkan pada pojok kiri atas. Akhir rilis ditandai dengan berbagai cara, bisa menggunakan kata tamat atau nomor 30 atau tanda pagar seperti ini. Nah, diikuti saja teman-teman, ini adalah gaya penulisan press release menurut Thomas Bevins gitu ya. Ya, yang kedua, kalau kita lihat, dilihat dari struktur dan isinya akan berbeda ya, satu gaya dengan gaya yang lain. Menurut Frank Jeffkins ya, ada beberapa format gitu ya. Pertama, kop surat ya. Setiap press release harus ditulis atau dicetak di atas kertas dengan kop surat khusus yang tidak sama dengan kop surat pada kertas yang biasa dipakai untuk keperluan korespondensi bisnis sehari-hari. Jadi bagaimana peletakan kop suratnya itu ditulis gitu ya, di bagian mana dan seperti apa. Pada bagian atas kertas perlu dibubuhkan kata-kata tambahan yang berbunyi misalnya berita dari gitu ya atau informasi dari. Nah, ini kan mewakili lembaga, berarti kan bukan mewakili perseorangan. Berita dari Universitas Siber Asia, informasi dari Universitas Siber Asia atau berita dari PT Jarum, informasi dari PT apa gitu ya. Nah, Masuk nih. sedangkan Eh, alamat dan nomor Ini telepon HP saya. hendaknya dicantumkan pada bagian bawah kertas ya. Jadi alamatnya ini tidak dituliskan di bagian atas kalau menurut gaya penulisan press release dari Jeffkins ya. Tapi alamat dan nomor telepon itu di bagian bawah ya. Satu warna saja sudah cukup. Jadi tidak menggunakan warna yang lain. Jika terlalu meriah nanti justru akan mirip iklan. Nah, itu kan tentu ada karakteristik tersendiri daripada press release. Dan biasanya press release itu kan identik dengan formal gitu ya, sesuatu yang formal. Jadi meskipun harus menarik, kop surat ini tidak perlu terlalu mencolok, bahkan harus dibuat sederhana. Kop surat itu hanya untuk menunjukkan identitas lembaga yang bersangkutan, bukan untuk mengiklankannya. Kita lanjutkan, judul berita atau headline-nya seperti apa ya? Judul press release-nya. Judul harus menyatakan secara jelas apa yang hendak diberitakan. PR tidak perlu terlalu pusing mengarang judul yang spektakuler karena biasanya para editor suka membuat judul sendiri yang berbeda dari judul aslinya, gitu ya. Ya, itu dibuat dengan apa namanya? Dengan gaya revisi mereka sendiri, dengan gaya editor masing-masing juga gitu ya. Subjudulnya seperti apa? Ya, biasanya subjudulnya tidak perlu dibubuhkan karena sang editor belum tentu memakainya. Jadi teman-teman nanti mengikuti, tapi rata-rata dari 4 gaya penulisan press release ini, eh, kalau teman-teman tidak menggunakan subjudul itu tidak apa-apa gitu ya. Dan memang press release itu secara umum itu judul besar dan langsung masuk pada inti informasi atau inti permasalahan apa yang akan disampaikan. Ya, kalaupun ia memerlukannya, ia akan membuat subjudul itu sendiri, yaitu dari sisi editornya. Namun agar lebih memperjelas judul, tidak ada salahnya mencantumkan subjudul. Kalau memang judulnya itu dirasa masih umum atau masih luas gitu ya, redaksinya. Pada umumnya subjudul ini merupakan alat tipografis yang digunakan sebagai bagian dari perwajahan halaman untuk menyambungkan, untuk menggambarkan kan dari judul ke badan rilisnya gitu. Apa sih yang memang belum terjelaskan atau belum tersampaikan di dalam judul. Nah, itu diperjelas dalam subjudul gitu ya. Kemudian paragraf pinggir. Paragraf pertama tidak perlu dimasukkan ke margin dalam ya. Meskipun di surat kabar semua paragraf dimasukkan ke tepi, artinya kalimat baris pertama dibuat lebih pendek daripada kalimat-kalimat lainnya dalam paragraf yang sama. Jadi paragraf pertama itu katanya dibuat lebih pendek. Kalau paragraf kedua itu ada 6-7 baris, nah di paragraf pertama 4 baris saja sudah cukup gitu. Samakan saja panjang kalimat pada baris awal dengan kalimat pada kalimat di bawahnya. Nah, ini berbicara tentang kalimat ya, kalimat pertama dan kalimat kedua dan kalimat ketiga sampai kalimat keempat. Khusus untuk di paragraf pertama. Sedangkan untuk paragraf-paragraf berikutnya, kalimat di baris pertama harus dibuat menjorok ke dalam sehingga lebih pendek daripada yang lain. Jangan sekali-kali menggunakan paragraf blok ya.
semua kalimat baris pertama dari semua paragraf dibuat sejajar sehingga tidak ada yang menjorok ke dalam. Ini juga harus diperhatikan ya, bahwa paragraf keberapa menurut Frank Jeffkins ini yang harus dibuat menjorok, gitu ya. Nah, di sini harus dibuat menjoroknya itu di paragraf kedua, gitu ya. Kemudian jarak antara baris harus berspasi ganda. Berarti ada dua, spasinya dua gitu ya. Jarak antar baris harus berspasi ganda. Selain itu, lebar margin bawah, atas, kanan, dan kiri harus dibuat seimbang. Silakan teman-teman nanti dilihat di dalam tabel ya, tabulasi datanya tadi atau matriknya berapa marginnya. Kalau memang keterangannya dibuat seimbang tanpa ada angka yang menunjukkan harus dibuat kanan segini, kiri segini, atas segini, bawah segini, ya silakan. Berarti teman-teman bebas menentukan berapa margin daripada atas, bawah, kiri, kanan. Kalau dibuat 1,5 ya semuanya 1,5 ya. Yang penting seimbang. Kemudian huruf-huruf besar ya, jangan menulis nama perusahaan atau organisasi atau nama produk dengan huruf besar semuanya ya. Jadi tidak kapital semuanya ya. Cukup huruf besar di awal. Penggarisbawahan. Nah, bagaimana underlining ini diberlakukan ya di dalam penulisan press release? Tidak ada kata atau kalimat dalam siaran berita yang perlu digarisbawahi. Untuk menonjolkan suatu kata atau kalimat, maka kata atau kalimat itu dimiringkan. Jadi tidak ada penggunaan garis bawah gitu ya untuk menekankan, atau tidak ada penggunaan bold biasanya. Tapi itu cukup dimiringkan atau dibuat italik gitu ya untuk memberikan perhatian khusus pada kalimat atau pada kata tertentu. Bagaimana titik-titik dalam singkatan, gitu ya? Contohnya, menurut kaidah yang berlaku, titik tidak perlu dipakai dalam singkatan, ya. Jadi yang benar adalah IPR, UGM, bukannya IPR. Nah, tidak seperti itu. Tapi singkatan dari apa itu dituliskan secara langsung, gitu ya, tanpa ada pemisah antara huruf dengan tanda titik, ya. Namun untuk singkatan-singkatan tertentu, pemakaian titik memang diwajibkan seperti DA dengan alamat atau UP untuk perhatian atau mungkin AN ya atas nama gitu. Kita lihat angka-angka. Semua angka dari 1 sampai 900 ditulis dalam huruf. Oke. Sedangkan 10 ke atas 9, sorry. Semua angka dari 1 sampai 9 harus ditulis dalam huruf. Ya, misalkan pada webinar ketiga, nah berarti itu ditulis 3, gitu ya. Pada penyuluhan kelima ditulis 5, gitu ya. Tidak dalam bentuk angka. Sedangkan 10 ke atas harus ditulis dalam bentuk angka, kecuali untuk angka tahun, harga, satuan moneter, gitu ya, satuan ukur, dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang amat besar perlu diperjelas dalam bentuk uraian huruf, misalnya 1 juta. Selain angka, itu dipertegas dalam bentuk huruf, gitu ya, atau kalimat. Bagaimana tanggalnya? Jika melaporkan suatu peristiwa, jangan sekali-kali memakai kata baru-baru ini, ya, hari ini. Jadi press release itu memang muatannya berita, informasi terkait apa yang terjadi dalam sebuah perusahaan, gitu ya. Tetapi itu bukan merupakan eh, apa ya, karya karya jurnalistik yang memang diolah oleh seorang wartawan atau jurnalis. Jadi harus tepat, gitu ya. Harus jelas kapan terjadinya, tanggal berapa, jam berapa, bulan apa, di mana, gitu ya. Harus bisa menjelaskan aspek 5W1H. Kemudian hal ini bisa membingungkan para editor. Kalaupun kata hari ini mau dipakai, maka hendaknya disertai dengan tanggal persis hari ini, gitu ya. 10 Januari 2024, Universitas Siber Asia melakukan kunjungan ke Universitas Indonesia sebagai agenda studi banding dalam hal bla bla bla. Gitu ya. Jadi dipertegas. Tidak baru-baru ini tuh kapan? Baru-baru ini ya, atau akhir-akhir ini, itu sesuatu yang ambigu ya. Kemudian sambungan. Apabila siaran berita ini memerlukan lebih dari 1 halaman, maka tulislah kata bersambung atau berlanjut. Ini hampir sama ya dengan apa yang tadi yang dituliskan oleh eh, Thomas Bivins, gitu ya. Kalau ada sambungan dari halaman pertama ke halaman selanjutnya,
itu maka di bagian bawahnya itu ditulis bersambung atau berlanjut ke halaman berikutnya. Nah, ditulisnya itu pada bagian kanan bawah, ya. Mana tadi? Setelah itu pada ujung atas halaman, ya, pada ujung atas halaman-halaman selanjutnya berikanlah tanda tertentu yang menunjukkan bahwa itu adalah halaman sambungan. Misalnya mesin kopi baru 2. Ini sebagai sebagai ini ya, sebagai judul atau sebagai sub bagian gitu ya. Atau misalkan pada ya sesuai dengan konten materi yang teman-teman tulis. Webinar webinar sesi 2 gitu ya. Atau misalkan gathering kedua, gathering ketiga gitu. Jangan lupa membubuhkan nomor halaman setelah halaman pertama. Tanda kutipan ya, kemudian tanda kutipannya seperti apa harus dibubuhkan untuk setiap kalimat yang dikutip secara langsung maupun tak langsung. Ya, harus dibubuhkan untuk setiap kalimat yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita mengutip data dari pernyataan siapa, dari data dari mana gitu ya. Larangan. Di sini, larangan atau embargo berarti suatu permintaan untuk tidak menerbitkan suatu cerita atau naskah sebelum tanggal dan saat tertentu, gitu ya. Ini biasanya oleh editor. Kemudian identitas penulis di akhir naskah, ya di akhir naskah siaran berita, penulis harus mencantumkan nama dan nomor teleponnya. Oke? Nah, kalau di sini kan nanti pengerjaannya secara kelompok, ya. Yang dicantumkannya itu adalah kelompok 2, ya. Kelompok 2 mata kuliah kampanye kayak gitu saja. Karena kan ini tidak ditulis secara perseorangan. Kemudian selain itu menunjukkan identitas penulis. Selain itu, selain untuk menunjukkan identitas penulis, pencantuman nama dan nomor telepon tersebut sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa naskah siaran berita itu sudah habis atau berakhir, ya. Dengan demikian, kita tidak perlu menuliskan selesai, gitu ya. Nah, untuk menunjukkan selesai daripada naskah press release itu ditulis dengan nama penulis atau identitas, gitu ya. Yang bisa-bisa akan menimbulkan salah tafsir pihak pers penulis ya. Ini pihak pers mungkin saja akan menganggapnya sebagai siaran berita terakhir yang mereka terima dari suatu organisasi. Jadi tidak perlu menuliskan selesai atau berakhir gitu ya. Tuliskan nama identitas daripada penulis press release itu tadi. Berpanjang ya daripada apa yang ditulis oleh atau ketentuan press release dari Frank Jeffkins. Kemudian di sini ada gaya ketiga yaitu dari Otis Baskin gitu ya. Ini adalah gaya-gaya apa ketentuannya menggunakan kertas putih polos berukuran kuarto ya 8,5 kali 11 inch menggunakan double spasi pengetikan pada satu muka saja dan tidak lebih daripada 2 halaman. Nah, menurut Otis Baskin ini press release cukup ditulis 1 halaman, tidak lebih daripada 1 halaman. Kemudian identifikasi perusahaan dengan mencantumkan nama, alamat, nomor telepon, ya, diletakkan pada posisi paling atas dari rilis, gitu ya. Kemudian ada waktu rilis, jadi tidak hanya berupa tulisan, ya, for immediate release, tetapi ada spesifikasi waktu dan tanggal. Contoh for release at noon March, gitu ya. Jadi tanggal 31 Maret. Judul rilis merupakan judul yang mencerminkan ringkasan dari keseluruhan isi rilis atau headline, tetapi beberapa editor lebih menyukai judul saja. Cukup judul besarnya, gitu ya. Selanjutnya mulailah cerita ini kira-kira 1/3 bagian dari bawah pada halaman pertama. Ya, rilis dapat dimulai dengan tanggal kejadian atau bisa dengan menyebutkan tempat kejadian. Ya, sebagai awal daripada kalimat pertama di paragraf pertama. Lengkapi kalimat sebelum pindah ke halaman lengkapi kalimat sebelum pindah ke halaman berikutnya. Ya, pergunakan kata bersambung pada bagian bawah halaman dan pada dengan apa? Dan mengutip judul ya, 2 tanda dash hal dan jumlah hal yang diletakkan di pojok kiri atas. Seperti ini contohnya ya. Ini kalau memang tidak memungkinkan menulis 1 paragraf, 1 halaman saja. Tapi menurut Otis Baskin tadi dikatakan bahwa diusahakan cukup menuliskannya 1 halaman, gitu ya. Pada bagian akhir rilis,
dapat mencantumkan 30 ya, atau tanda pagar atau N sebagai akhir daripada apa? Akhir daripada rilis itu selesai ditulis. Ya. Karena identitasnya itu ditulis di bagian atas, maka untuk menandakan berakhirnya press release ini ditulis N atau tanda pagar di bagian bawah. Bila mungkin dapat menggunakan foto hitam putih yang berkualitas, setiap foto yang ada diberikan keterangan caption pada bagian belakang foto ditulis nama, alamat, dan nomor telepon. Ini foto sebagai data pendukung gitu ya. Misalkan ada kejadian apa atau ada produk apa gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah gaya rilis dari Newsong ya. Margin paling tidak 1 inch pada setiap sisinya ya. Kemudian identitas perusahaan dicantumkan pada pojok kanan atas ya, lengkap dengan nomor telepon ya, kemudian fax dan alamat email. Kontak person dicantumkan pada kiri halaman sejajar dengan identitas perusahaan. Apabila mencantumkan tanggal pengiriman rilis, ya, maka for immediate release dihapus saja dan diganti dengan informasi waktu yang lebih detail. Contohnya 12 siang, Selasa 24 Mei 2005. Ya. Kemudian sebaiknya hanya menggunakan 1 halaman rilis karena akan lebih disukai dalam pencetakan. Tetapi memang eh, ya kalau memang tidak memungkinkan 2 halaman juga boleh. Jadi muatan informasinya itu tidak bisa tersampaikan dalam 1 halaman, 2 halaman pun boleh. Tapi diikuti saja. Oh, ternyata gaya penulisan press release Newsom dan Otis Baskin itu lebih disukai dalam 1 halaman saja. Nah, teman-teman juga mungkin bisa memilih gaya penulisan ini untuk pengerjaan rilis nanti, gitu ya. Kemudian badan rilis dimulai pada 1/2 bagian dari halaman paling atas, gunakan 2 spasi. Untuk halaman bersambung, gunakan kata berlanjut. Ya, kalau memang ini harus 2 halaman. Pada halaman berikutnya, pada pojok atas ditulis judul, halaman, dan tanda dash. Contohnya seperti ini ya, pada tanda kutip gitu ya. Pada halaman berikutnya, pada pojok kanan ditulis judul halamannya. Jadi judulnya apa di sini. Dan pada akhir rilis menggunakan simbol kutip, titik-titik kutip, atau N atau tanda pagar. Ini untuk menandakan berakhirnya sebuah rilis. Ya. Nah, dari 4 gaya penulisan ini, teman-teman silahkan memilih gitu ya, 3 dari 4 gaya penulisan untuk melakukan praktek. Nah, nanti sebagai editornya di sini saya, gitu ya. Di kelas ini saya sebagai editornya. Nah, kita melakukan revisi ya, atau ya untuk dikaji kembali daripada sesuai atau tidaknya teman-teman menulis rilis, itu akan kita mulai di pertemuan, dari pertemuan depan gitu ya sampai pertemuan akhir. Sekarang kan pertemuan ke-12. Nah, itu akan kita mulai dari pertemuan 13, 14, 15 ya. Jadi nanti tolong untuk apa? di dikerjakan secara cepat gitu ya oleh kelompok. Bagaimana teknik penyajian secara konten atau isi rilisnya gitu ya. Lead adalah teras berita atau disebut juga sebagai headline gitu ya. Judul ya, judul besarnya. Jadi sebuah lead harus mampu membangkitkan rasa ingin tahu, ada penasaran di dalamnya ya. Nah, tadi dijelaskan di dalam bentuk tabel juga ada yang disebut dengan summary lead, ada yang disebut dengan delay lead gitu ya. Jadi summary lead ini adalah jenis lead yang paling umum dipakai ya oleh semua eh, ya oleh khususnya oleh Thomas Bevins ya, gaya gaya penulisan Thomas Bevins. Kalau delayed lead itu digunakan untuk menggambarkan cerita dari sebuah berita. Tipe ini biasanya digunakan untuk menulis fitur. Gitu ya. Nah, setelah teman-teman memahami dan mungkin nanti membaca kembali ya dari apa yang tadi saya sampaikan, kembali saya akan mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah intisari materi gitu ya dari pertemuan 11 sampai dengan pertemuan ke-12. Teman-teman bisa melihat dari beberapa gaya penulisan rilis, khususnya dari 4 gaya ini, menurut Thomas Bevins, menurut Otis Wesker, Frank Jeffkins, Newson, ya.
Eh, Seperti apa tampilan rilisnya gitu ya, kertas yang digunakan seperti apa, marginnya seberapa, kontak personnya ditulis di bagian mana, waktu rilisnya, tanggal rilis, badan rilis, judul rilis ya, sampai teman-teman memperhatikan pada konten isi rilisnya. Oke. Nah, tentu ini perlu mau apa memerlukan waktu yang eh, cukup konsentrasi, teman-teman harus konsentrasi gitu ya untuk memahami ini semua. Ya, ini juga di dalamnya ada contoh-contoh dari 4 gaya penulisan press release. Oke, kita masuk ke projectnya ya, penjelasan mini projectnya. Oke, jadi teman-teman saya minta untuk membuat kelompok ya, membuat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Karena di sini ada 60 orang atau 61 orang ya, berarti akan ada 6 kelompok. 6 kali 5, sorry, berarti 60 orang. 10, 12, Pak. 12. Sorry, banyak kan apa enggak ya kelompok ini ya? Satu kelompok cukup sih kalau satu kelompok 5 orang ya. Oke, nggak apa-apa. Satu orang, satu kelompok itu 5 orang ya. Nanti bagi-bagi aja, bagi-bagi yang 2 orang mengerjakan press release gaya ini gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Project berupa press release sebagai salah satu media publisitas PR. Ya, tulisan adalah murni karya kelompoknya gitu ya, tidak tidak copy paste. Teman-teman misalkan kalau susah menemukan eh, kegiatan apa, agenda apa di tempat kerjanya masing-masing, coba lihat gitu ya, press release yang sudah ada, yang sudah publish di website perusahaannya masing-masing dan lakukan ATM, amati tiru modifikasi. Itu cara yang paling mudah lah ya. Tapi Pak, mudah-mudahan ya. kan kita ada mata kuliah CSR, Pak. Kan Sudah kegiatannya itu apa? Tugasnya membuat kegiatan CSR untuk ya. perusahaan. Nah, boleh nggak hasilnya itu Ah, bagus. buat Iya. jadi Oh, ngambil dari situ gitu, Pak? iya iya, Bang. Saya Sama dibuat siapa? tugas ini. Sama siapa Kang Hendra CSR? Bu Bukan. Oca. Oh iya, Iya. iya, iya, iya. Nah, bagus. Jadi kalau memang seperti itu dan memang itu real, baru-baru ini dikerjakan, baru-baru ini diikuti oleh teman-teman, Iya, itu buat real press Pak release-nya. kegiatannya semua. Ah, ah. Syukur-syukur Kang Hendra sama kelompoknya nanti bisa publish lah di media di sana gitu ya, media massa ya, media regional di daerah Bandung gitu ya, atau secara nasional juga banyak gitu ya, minimal post saja gitu, atau misalkan sudah diterima belum belum terpublikasi juga nggak apa-apa, tinggal kirim aja buktinya ke saya gitu. Oke, karya tulisan dibuat dengan mengikuti sistematika yang sudah ditentukan berurutan sesuai soal kayak ini. Karya tulisan disajikan dalam bentuk, nanti dibuatnya dalam bentuk PDF ya, ditulis serta disusun secara rapih. Perhatikan estetika penulisan dan penyajian jawaban. Jadi rapihnya, gayanya itu disesuaikan. Nah, ini saya minta minggu depan aja ya. Minggu depan ini kan tanggal 10, dan tanggal 17 ini kan bagi-bagi nih. Bagi-bagi tugas ya oleh kelompok ya, dan nanti harus disubmit ke LMS ya. Jadi nanti kita pada saat UAS nggak mengerjakan ini lagi, kita cicil sekarang. Nah, Anda dan kelompok diminta membuat atau menulis press release dengan menentukan atau memilih gaya penulisan Thomas B. Vince, Otis Baskin, ya dari 4 gaya ini. Oke, perhatikan masing-masing karakteristik penyusunan press release berdasarkan gaya penulisannya. Ya, dari segi isi, penulisan press release itu dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Silahkan Anda dan kelompok membuat press release dari 3 kategori. Pada umumnya, press release itu menceritakan tentang basic press release, bagian informasi yang memiliki beberapa nilai berita. Nanti Kang Hendra silahkan, oh ini kategorinya basic press release Pak, ada kegiatan ini, ada webinar ini, ada kunjungan ini. Selain itu, misalkan ada yang lebih spesifik dalam bentuk produk rilis. Oh Pak, di perusahaan kami meluncurkan produk baru. Produk barunya kalau kita di universitas itu sebagai sebuah jasa, ada program baru ini gitu ya.
program teaching professor kalau di Unsia itu. Program misalkan di bagian marketing tuh SGS ya, student get student gitu ya, itu boleh. Atau financial release, laporan keuangan untuk pemegang saham dan lain sebagainya. Nah, silakan dikategorikan saja. Setelah press release disusun dan disubmit ke LMS, setiap kelompok melakukan presentasi ya dengan jadwal nanti penjadwalannya ya. Ini masih belum, kita itu saja ya. Gitu ya. Nah, presentasi ini nanti untuk review, saya mereview langsung. Jadi presentasi ini nggak akan lama, satu kelompoknya mungkin hanya 5 sampai 10 menit paling lama, hanya menampilkan ya. Jadi teman-teman nanti per kelompok boleh semua anggota kelompok mempresentasikan, boleh perwakilan saja, fleksibel saja ya. Jadi nanti di jadwalnya, Pak, ini adalah press release yang kelompok kami buat. Press release yang pertama itu gaya Thomas Bevins. Seperti ini, Pak. Nanti tolong dijelaskan gitu ya. Daripada kerangka secara tampilan penulisan press release-nya seperti ini. Logonya kami disimpan sebelah kiri atas sesuai dengan gaya penulisan Thomas Bevins. Kemudian juga ada bagian kiri atas juga kami sertakan nama, alamat gitu ya, kontak person dan lain sebagainya. Bagian bawah dan lain. Kemudian dijelaskan juga apa sih informasi yang disampaikan di dalam press release itu tadi. Yang kedua, Pak, gitu ya, kami menyusun press release dalam gaya Frank Jeffkins. Sesuai dengan gayanya, maka kami menyusunnya seperti ini. Yang ketiga, saya atau dan kelompok gitu ya, menyusun press release dalam bentuk Otis Baskin. Jadi cukup menuliskan 3 press release dari 4 gaya eh, apa namanya 3 press release dari 4 gaya press release yang ada gitu. Jadi presentasi dilakukan setiap hari Jumat ya pukul 10 sampai 11. Nah, ini kalau teman-teman nanti berhalangan boleh diwakilkan oleh perwakilan kelompok ya. Jadi dimulai di minggu depan pertemuan ke-13 kelompok 1, 2, 3, 4 itu melaporkan gitu ya, melaporkan hasil penyusunan press release-nya. Kalaupun ada yang memang belum maksimal, ada komentar yang saya sampaikan itu boleh diperbaiki, gitu ya. Boleh diperbaiki sebagai pengambilan nilai untuk UAS nanti. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Apalagi tadi menurut Kang Hendra ada kegiatan yang memang sedang dialami atau telah dialami beberapa waktu akhir-akhir ini. Tinggal dijelaskan, gitu ya. Akhir-akhir ini tuh kapan gitu ya. Misalkan Desember 2023, 12 Desember 2023 Universitas menyelenggarakan sebuah pelatihan berskala nasional dan lain sebagainya. Ya, jadi dari 4 gaya ini silakan dibuat tiga gaya apa 3 press release dengan pemilihan gaya masing-masing. Nah, kalau teman-teman merasa cukup gimana ya, ya saya rasa cukup mudah lah untuk penulisan press release ini. Jadi panduannya ada dalam bentuk matrik tadi gitu ya di sini. Nah, silakan. Contohnya juga sudah ada lengkap. Kemudiannya juga secara teknis juga secara substansi apa yang harus disampaikan juga sudah tertulis dengan jelas. Oke, bisa dipahami. Nah, ini kalau nggak salah ada Mas Welianto ya. Mas Welianto sebagai koordinator kelas di mata kuliah kampanye digital dan publisitas boleh dibantu untuk mengkoordinir teman-temannya di kelas ini agar mendapatkan kelompok ya. Kelompok 1 sampai kelompok 12. Kelompok 1 siapa saja 5 orang gitu ya. Sampai kelompok 12. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya? Ada yang ingin dikonfirmasi mungkin? Untuk kelompoknya tadi harus 5 apa maksimal 5 ya Pak Punten? 5 deh Kang Atau Hendra supaya supaya rata ya. 5-5 ya? 5 ya. Heeh. Saya berikan kebebasan deh Kang Hendra ya. Silahkan atau mungkin nanti karena Mas Welinya tidak ada ya. Nanti saya kontak langsung Mas Welianto. Oh, di sini ada. Oh, Mas Weli sedang supervisi loading material kapal Tongkang. Oke.
Mas Adam, di sini ada Mas Adam ya. Sebentar, ada pertanyaan. Pak, konfirmasi dari suaminya. Iya betul Mas Adam ya, 1 minggu ya. Cukup lah kalau bagi-bagi tugas ya. Nah, di tanggal 19-nya teman-teman melaporkan hasilnya ke saya. Jadi masih ada waktu kalau dimulai dari Kamis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari ya. Tanggal 17 itu juga sampai malam ya, jam 12 malam 7 hari. Oke? Jadi pada waktu minggu UAS nanti teman-teman udah selesai di mata kuliah ini. Ya. Jadi setelah dari pertemuan 1 sampai UTS kita fokusnya ke materi kampanye, dari UTS ke UAS kita fokusnya ke materi publisitas ya. Dan salah satu yang saya jadikan proyeknya itu publisitas di ranah PR ya, membuat press release. Mas Adam mungkin nanti boleh dibantu Mas Adam Sundana ya. Mana masih ada? Mas Adam masih ada di sini ya, dibantu untuk mengkoordinir teman-temannya untuk membuat kelompok gitu ya. Silahkan formatnya seperti apa, teknis pembuatan kelompoknya seperti apa, digunakan dimanfaatkan WA grupnya untuk membuat kelompok, satu kelompok 5 orang. Kalau kebanyakan mungkin nanti tidak maksimal dalam pengerjaan mini projectnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk pikon kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa diikuti ya dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kurang dan salah dari diri saya. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan kita bertemu di pertemuan ke-13, ke-14 dan ke-15 untuk pelaporan eh, progres penyusunan press release-nya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.